Ke informasi lain, Presiden melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Sdang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini setelah Presiden menerima surat pengunduran diri dari Nanik Sdang. Sebelumnya, Istana menyebut penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN masih sejalan dengan pengalamannya bertugas sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono juga menyebut pengalamannya selama di Kementerian Pertanian bisa digunakan untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Badan Gizi Nasional. Ia pun menegaskan akan terbuka terhadap seluruh masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Badan Gizi Nasional. Lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua. Ya. Ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini adalah tugas berat, anggarannya besar, grande, seluruh Indonesia, dan ini adalah program Bapak Presiden menyangkut demokrasi atau demokratisasi gizi ke seluruh anak kita. Istana resmi menerima surat pengunduran diri Nanik Sdang dari Kepala Badan Gizi Nasional. Istana menyebut alasan pengunduran diri murni karena kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan dan tidak memungkinkan Nanik melanjutkan tugas memimpin BGN. Nanik memilih melepas jabatannya untuk fokus menjalani pemulihan kesehatan. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhan menyebut pengunduran diri Nanik Sdang tidak terkait proses penyidikan kasus korupsi MBG yang sedang dilakukan Kejagung. Proses hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sedangkan mengundurkan diri itu adalah sikap dari pribadi Bu Nani. Tentu bagi kami tidak ada hubungannya, proses hukum di Kejaksaan Agung toh masih berlangsung, dan saat ini Bu Nani mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, bahkan disebutkan secara spesifik sakit apa yang dialami oleh Bu Nani, dan Presiden cepat tanggap atas konteks pengunduran diri itu dengan mengangkat Pak Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional mendatang. Sejumlah pekerjaan rumah menanti Kepala BGN yang baru Sudaryono pasca mundurnya Nanik Sdang. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola MBG pasca kasus korupsi yang menerpa lembaga ini. Kita bahas bersama Kamru Samad, juru bicara Gerindra, dan Isnawati Hidayah, anggota MBG Watch. Selamat petang, Bang Kamru. Selamat petang, Mbak Isnawati. Selamat petang. Oke, saya ke Mbak Isna dulu. Mbak Isna, setelah 45 hari menjabat sebagai Kepala BGN, Ibu Nani mundur. Jadi digantikan oleh Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wamentan dan merupakan orang dekat dari Presiden Prabowo. Anda melihat, Anda optimis bahwa akan ada pembenahan yang optimal di BGN? Tidak, kami merasa sangat pesimis ya Mbak ya, karena kami melihat bahwa keputusan ini adalah keputusan paling buruk yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo selama implementasi dari MBG, karena polanya itu sama ya, yang dipilih adalah Bapak Sudaryono. Masyarakat harus tahu siapa beliau. Beliau adalah Wamen, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia, dan juga beliau merupakan memiliki jaringan bisnis dan media ya yang sangat luas seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana rangkap jabatan ini dan dekat secara politik dengan Bapak Presiden, menjabat di program yang sangat krusial dan strategis dengan anggaran yang begitu besar seperti BGN ini begitu, dan polanya itu sama ya, dan tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Itulah kenapa kami menyebutnya sebagai tidak belajar atau keputusan terburuk begitu, karena yang pertama pemilihan Dadan Hidayana tidak berdasarkan meritokrasi atau kepakarannya begitu, dan itu ada dugaan korupsi yang melilit beliau begitu. Dan kemudian ada Nanik Sdang, meskipun beliau saat ini mengundurkan diri, tapi faktanya beliau gagal melakukan evaluasi dan audit selama libur sekolah setelah menyebabkan banyak sekali polemik, SPPG yang ditutup selama 2 minggu tapi tanpa tangible output seperti itu. Iya. Dan sekarang Mbak Sudaryono seperti itu. Oke, Bang Kamru, tadi Mbak Isna mengatakan bahwa tidak optimis akan ada perbaikan setelah Bang Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN. Jawaban Anda? Ya, saya kira kita beri kesempatan orang bekerja ya. Tidak pantas dan tidak patut kita
mengambil kesimpulan sebelum bekerja. Dan kalau kita lihat 44 hari Bu Nani bekerja, memimpin BGN bersama tim secara kolektif kolegial, ada beberapa langkah maju yang signifikan dilakukan. Misalnya menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan dana. Artinya virtual account-nya itu ganda dan berpotensi merugikan negara ratusan miliar dan telah dikembalikan ke kas negara. Jadi ini adalah kesungguhan dari tim pemerintah yang kami lihat dari DPR untuk betul-betul menuntaskan akar masalahnya. Nah, jadi kita beri kesempatan karena deputi juga adalah tim baru yang baru saja diberikan kepercayaan. Tentu perlu waktu untuk membangun simetri kerjasama karena kita tahu Mbak Ilona, kami sebagai mitra kerja BPKP yang kami sudah mendapatkan paparan yang cukup lengkap di Komisi 11 tentang kondisi MBG. Jadi langkah tepat dengan menempatkan orang-orang seperti deputi dari unsur Dikdasmen untuk memastikan KPM-nya terintegrasi data yang tepat, dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan, itu adalah langkah-langkah nyata dalam pembenahan SDM. Begitu Mbak Ilona. Oke, terkait dengan pembenahan SDM Bang Kamru, apakah mungkin ada alasan lain kenapa Ibu Nani mundur dari Kepala BGN? Karena setelah mundur dia dipilih, diangkat jadi Ketua Dewas BGN. Kemudian juga ada pemilihan 5 pejabat baru BGN. Nanti dijawab Bang, kami segera kembali saudara, tetap di Kompas Petang. Ibu, hari ini agendanya apa Ibu? Ada kerjasama. Ini adalah salah satu momen kemunculan mantan Kepala BGN Nanik Sdeyang ke publik terakhir kalinya saat ia mendatangi gedung KPK Jakarta pada 7 Juli 2026. Saat itu, Nanik bersama dengan pimpinan BGN lainnya melakukan audiensi dengan KPK terkait pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kehadiran ex-kepala BGN Nanik juga sempat jadi sorotan saat menolak berbicara dan menghindari kejaran wartawan seusai ia menghadiri rapat kerja tertutup bersama Komisi 9 DPR RI pada 15 Juni 2026 lalu. Rapat perdana tersebut membahas tentang anggaran lembaga. Mundurnya Nanik Sdeyang dari Kepala BGN masih meninggalkan sejumlah persoalan yang jadi sorotan. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 9 DPR RI pada Kamis lalu menyoroti tidak transparannya kepemilikan SPPG. Saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian dan lain-lain. Bapak, Ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program. Siapa pemilik SPPG-nya? Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama. Melelahkan sekali. Pasca mundurnya Nanik, pemerintah mengatakan Badan Gizi Nasional akan langsung berbenah. Selain mengangkat Sudaryono sebagai pengganti Nanik, perombakan struktural besar-besaran di pucuk pimpinan dan jajaran eselon 1 juga dilakukan. Para pejabat baru ditarik langsung dari lintas instansi penegak hukum dan juga keuangan seperti BPKP, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kemenkes, dan juga Kemendikbud. Setelah mengundurkan diri dari Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sdeyang tetap akan dilibatkan di BGN. Mensesnek bilang, Nanik akan jadi Ketua Dewan Pengawas BGN. Alasannya, pengalaman Nanik dinilai masih dibutuhkan untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Memang di dalam desain keorganisasian di BGN itu ada yang disebut Dewan Pengawas, dan oleh karena pengalaman beliau yang sebelum
menjabat sebagai Kepala BGN, beliau sempat menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Kemudian tanggal 8 Juni kemarin beliau ditunjuk menjadi Kepala BGN. Ya, tentu saja dengan pengalamannya, Bapak Presiden merasa Ibu Nani masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal, tentu dengan peran yang berbeda. Kepala BGN baru nantinya dituntut mampu mengatasi sejumlah persoalan tata kelola MBG. Apalagi program andalan Presiden Prabowo ini sempat diterpa kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret sejumlah petingginya. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Mbak Isna, itu disebutkan bahwa Kepala BGN baru dituntut untuk membenahi BGN. Anda tetap tidak yakin akan ada perubahan yang maksimal? Tidak ada perubahan yang maksimal, itu tetap yang menjadi keyakinan kami ya. Yang pertama adalah yang jadi masalah itu bahkan anggaran pun belum jelas saat ini, masih dikaji. Terus juga SPPG masih disisir, terus penerima manfaatnya belum jelas. Bahkan ada SPPG yang memiliki banyak konflik kepentingan begitu. Itu belum settle, tapi MBG terus digenjot, terus dilakukan, anggaran terus terserap seperti itu. Dan Pak Sudaryono ini memiliki latar belakang di mana bisnis, media, dan kedekatan politiknya sangat erat ya. Jadi kami meragukan bagaimana beliau bisa independen untuk menjalankan MBG ini begitu. Jadi masyarakat sipil tetap akan fokus bahwa kita harus stop MBG, kita perlu bubarkan BGN dan SPPG karena BGN ini adalah lembaga baru yang terlalu mahal. Jadi program pemenuhan gizi harusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa menghamburkan anggaran seperti saat ini. Jadi apa yang Anda baca dari perombakan pejabat? Ada 5 pejabat baru dilantik, kemudian mundur Kepala BGN Nanik digantikan oleh Sudaryono. Apa yang Anda baca? Pola yang kami lihat adalah ini seperti janji ketika mau audit dan evaluasi saat libur sekolah. Jadi untuk men-tone down kritik publik yang saat ini sedang pada puncaknya. Karena ketika Bapak bilang Bu Nanik baru 45 hari, kita tidak bisa melihat seperti itu, tidak bisa fragmented. Kita sudah 1,5 tahun lebih melihat MBG menghamburkan anggaran, programnya carut-marut. Jadi masyarakat itu sudah capek, sudah lelah, bahkan kami menyayangkan anggaran pendidikan juga digunakan untuk MBG ini, begitu. Hanya sebagai tool down katanya Bang Samad. Enggak, jadi menurut saya justru BGN ini, MBG sekarang menjadi faktor penggerak ekonomi di desa-desa, Mbak Isnawati. Kemudian telah membuka lapangan kerja yang cukup signifikan. Signifikan berapa Bang Samad? Mungkin dikasih tahu datanya. Dampak ekonominya berapa? Datanya 27.000 SPPG dikali 47 orang tiap SPPG di luar kepala SPPG, di luar ahli gizi dan akuntan. Jadi itu lapangan kerja yang nyata dan real yang tercipta. Bagaimana mungkin kita menjalankan program ini yang sudah diterima manfaatnya, dirasakan manfaatnya secara baik untuk keperluan gizi maupun untuk lapangan kerja dan ekosistem supply chain-nya sudah mulai terbentuk, Mbak Ilona. Supply chain-nya itu terbentuk maksudnya gini, masyarakat lokal sudah mulai membuat bioflok untuk menyuplai ikan, menyuplai sayuran, dan seterusnya ke SPPG itu. Jadi ekosistemnya sudah terbentuk. Saya ingin mengundang Mbak Isna jalan-jalan ke SPPG misalnya di daerah-daerah terpencil, misalnya Cianjur bagian selatan. Ya kan, yang kira-kira kalau naik mobil 9 sampai 12 jam dari Jakarta melewati 2 sampai 3 gunung. Nah, supaya bisa melihat, merefleksikan apa yang terjadi di desa-desa terhadap program ini. Yang berikutnya, betul, ada masalah korupsi, ada masalah tata kelola, ada masalah kualitas yang harus terus dijaga. Ini tanggung jawab BGN di bawah pimpinan yang baru untuk membuktikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Baik, nah, Isna, anggaran untuk tahun ini sudah clear, sudah disiapkan karena sudah ada di dalam APBN, Mbak Ilona. Yang dibahas itu adalah anggaran 2027. Masukan dari masyarakat sipil sangat penting. Tuntutan teman-teman itu sangat penting. Dan itulah menjadi suara yang harus didengar oleh pemerintah. Kami setuju itu, Mbak. Oke, baik. Mbak Isna, tadi disampaikan ekosistemnya sudah terbentuk. Ada dampak ekonominya juga. Jadi secara tidak langsung, ini Pak Bang Samad mau bilang bahwa tidak mungkin membubarkan BGN seperti yang Anda tuntut barusan. Oke, jadi kalau kita lihat ya Mbak ya, ketika Bapak mengatakan bahwa menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya, koalisi masyarakat sipil juga kami melakukan
riset ya begitu. Kalau ada korelasi antara ekspansi SPPG dengan harga pangan lokal begitu. Ketika SPPG semakin diekspansi, harga pangan lokal akan korelasinya akan semakin naik begitu. Dan untuk 1,19 juta ya pekerja di relawan SPPG seperti itu, Bapak juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Dari kalkulasinya ada sekitar 1,9 juta dari toko makanan atau warung-warung sekitar di bidang makanan dan minuman ya, toko kelontong kecil seperti itu yang harus bersaing dengan MBG seperti ini. Kita tidak boleh menafikan ke bagaimana mereka sulit untuk berjuang juga seperti itu, Bapak. Bang Samad mungkin bisa direspon? Menarik. Itu yang disampaikan Mbak Isna itu terjadi di 3 bulan, 6 bulan pertama MBG tahun lalu. Berarti sekarang udah nggak ada masalah, Bang? Sekarang toko-toko lokal, pedagang lokal, justru mereka menjadi penggerak supplier untuk masuk di SPPG. Ini udah berbeda. Coba turun lagi deh, berbeda. Keadaannya sudah berbeda, termasuk yang mengelola kantin-kantin sekolah juga sudah terlibat. Sebentar Bang Samad, saya coba ke Mbak Isna. Mbak Isna, Anda punya data apa yang tadi untuk mengonfirmasi bahwa UMKM maupun IKM itu terdampak buruk dari proyek MBG? Kami menggunakan data dari BPS juga ya Mbak ya. Kami melakukan kalkulasi itu, bahkan kami mengkoleksi harga pangan tingkat lokal seperti itu dan mengkurasi data SPPG dan kami merunning beberapa model ekonometrik di situ untuk mendapatkan hasil itu. Jadi ini sangat robust dan bisa dicek atau direplikasi oleh orang yang lainnya. Dan ketika Bapak mengatakan saya kurang turun ke lapangan seperti itu, kita tidak boleh melihat hanya sporadis seperti itu karena kita harus melihat dari kacamata yang besar dengan anggaran sebesar itu, beneficiary sebanyak itu, Bapak. Kita juga harus melihat bahwa ketika tadi disebut bioflok, tapi kita lihat banyak sekali makanan yang menjadi sampah, potensi kerugiannya mencapai 1,27 triliun per minggu, begitu. Karena makanannya tidak hygiene, bergizi, dan jadi juga Mbak Ilona, rasanya apa tidak yang sesuai. disampaikan ini adalah sebetulnya framing yang tidak memiliki dasar. Jadi sayang sekali kalau intelektual kita, intelektual muda ini membangun framing triliunan setiap hari jadi sampah. Aduh, sedih sekali. Saya jujur aja di Provinsi Bangka Belitung saya turun, di Provinsi Kalimantan Tengah saya turun, di Provinsi Kepulauan Riau saya turun yang pulau-pulau, di Provinsi Jawa Timur saya turun, di Provinsi Jawa Tengah saya turun, di Jawa Barat apalagi Mbak Ilona. Saya memang di tahun lalu banyak yang belum terintegrasi, tetapi sekarang pengolahan limbah sampah dari SPPG juga sudah mulai berjalan Mbak Ilona. Jadi untuk dijadikan kompos supaya kebutuhan masyarakat lokal itu bisa terpenuhi. Ini sampah murni ya, bukan kelebihan Bang makanan. Samad, jadi kalau saya pertegas lagi, pemilihan atau pergantian dari kepala BGN, kemudian pelantikan 5 pimpinan baru murni untuk perbaikan BGN ya? Ya, ini komitmen pemerintah untuk terus memenuhi harapan publik, Mbak Ilona. Baik, terima kasih Bang Samad, terima kasih Mbak Isna telah bergabung di Kompas Petang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.